Kemudian saya sedikit tertarik dengan tampaknya ini pernah dipakai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini Pak ya, batik khusus yang di patung Pak ya. Bisa diceritakan sedikit Pak, ini waktu pertama kali batik ini dikhususkan bagi Presiden, ada permintaan khusus nggak Pak dari bagian istana? Itu kemarin sebenarnya permintaan dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Lampung. Itu mereka mau mengadakan semacam pertemuan di Jakarta itu di seluruh Indonesia, yang mana informasi yang saya dapat bahwa tidak hanya batik khas Lampung aja yang pada saat itu diajukan, ada beberapa daerah di provinsi selain Lampung. Ya alhamdulillah batik khas Lampung inilah yang dipilih, yaitu batik mahkota flora. Jadi desain itu saya namakan mahkota flora karena di situ ada mahkota atau siger ditambah dengan flora atau bunga-bunga yang ada di Lampung. Iya. Simpel aja sebenarnya Pak ya. Dan kebetulan juga menjadi pilihan dari Presiden. Iya, alhamdulillah sudah dipakai Presiden beserta beberapa menteri, kemudian dan yang jelas untuk seluruh anggota HIPMI seluruh Indonesia. Jadi kemarin sudah saya cetak hampir 350 potong, sehingga hal itu tidak bisa saya keluarkan lagi supaya batik itu eksklusif. Iya. Kemudian kembali lagi ke desain Pak. Sudah ada berapa desain ini Pak yang menjadi keunggulan dari Gabovira? Saya selama ini sudah mendesain hampir boleh katakan 50 lebih ya desain-desain, dan itu orisinil desain saya karena saya paling anti tidak mau menjiplak karena akan mematikan kreativitas saya sendiri. Makanya setiap 2 bulan adalah komitmen saya untuk membuat desain-desain terbaru. Seperti yang Anda lihat tadi, saya sudah mulai mendesain untuk batik-batik di tahun 2010. Salah satunya batik Balanda, batik Jembatan Selat Sunda. Nah, itu sudah mulai saya kembangkan. Kenapa? Saya akan mengikuti perkembangan provinsi. Provinsi sekarang lagi istilahnya Jembatan Selat Sunda sebagai nanti ikon provinsi, sehingga saya ikut mempromosikan lewat media batik. Menurut informasi yang beredar, hasil karya Bapak ini khususnya desain batik sudah ada 4 yang dijiplak nih Pak ya, untuk khusus di pasar lokal. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Oke, memang saya sudah beberapa kali menemui batik-batik hasil jiplakan ya, hasil jiplakan desain-desain saya yang dijiplak. Salah satunya adalah ini. Dulu saya pernah membuat desain ini. Ini desain aslinya, bisa Anda lihat, dan ini desain yang jiplakan. Nah, mereka menjiplak, memang di sini bisa Anda lihat hampir sama, cuman di bawahnya mereka buang di sini ya, diganti. Nah itu, nah desain ini dulu saya buat warna yang ini adalah untuk PKK Kota Dia Bandar Lampung. Nah, setelah ada keluar desain jiplakan, otomatis ini dapat merugikan pertama dari konsumen pembeli langganan saya, yang tadinya saya bicara bahwa ini desain eksklusif, tidak ada yang lain, sehingga ini bisa dipakai untuk seragam. Tapi ternyata ada yang menjiplak, sehingga desain atau batik ini tidak eksklusif lagi. Yang kedua, dari segi finansial saya juga dirugikan. Yang tadinya orang harus membeli ke saya, dia bisa mencari yang murahan. Dan ini bisa Anda lihat, ini barang yang boleh katakan bahan murah. Iya. Yang ketiga, ini juga akan merusak tatanan yang tatanan tentang desain. Jadi kalau mereka hanya sekedar menjiplak, otomatis tidak ada desain yang baru muncul di Lampung. Yang ada hanya jiplakan. Ya. Terus yang jeleknya lagi, kalau seumpama ada pelanggan saya komplain, dia membeli desain ini, dianggap bahwa ini desain saya, otomatis kalau ini rusak atau jelek mereka akan komplainnya ke saya. Padahal saya bukan pembuat ini, saya hanya membuat yang asli. Dengan demikian saya dirugikan dalam hal ini. Ada, setiap kain yang saya keluarkan pasti di bawahnya sini ada merek. Nah di sini ada merek batik Durian Lampung. Di sini batik Gabovira. Iya, namanya batiknya Durian Lampung. Jadi setiap produk, kemudian para pelanggan atau yang selain pelanggan Gabovira nanti bisa berhati-hati dalam hal membeli batik di pasaran. Karena batik-batik jiplakan ini sekarang sudah banyak beredar di pasar tengah, kemudian di toko-toko tekstil di Teluk. Nah ini tolong, saya mengharapkan atau mengimbau ke masyarakat pencinta batik khususnya,
Jadi usahakanlah kita membuat atau membeli batik-batik yang benar-benar orisinil, bukan hasil jiplakan. Karena ini akan mematikan kreativitas seseorang kalau semua batiknya dijiplak. Yang kedua, bulan Oktober ini Indonesia kan sudah mendapat pengakuan dari UNESCO tentang batik. Ya, dengan demikian kami mengharapkan cintailah batik, karena batik ini adalah aset budaya bangsa. Sehingga kalau kita tidak mau mencintai, jangan salahkan negara lain akan mengambil atau menjiplak. Nah, ini harapan kami sebagai pelaku usaha khususnya di bidang batik, dengan adanya pengakuan UNESCO tentang batik, otomatis sekarang saya sebagai pelaku usaha akan semangat, akan terus bekerja dan berkarya untuk membuat desain-desain batik, khususnya batik khas Lampung. Dan dengan harapan batik-batik yang saya desain, sekiranya masyarakat bisa tahu mana yang batik asli Gabovira, desain Gabovira, mana batik-batik yang hasil jiplakan. Tentu saja Gabovira ini menjadi salah satu kebanggaan Lampung. Insya Allah itu harapan saya, misi saya. Jadi saya bisa mempromosikan Provinsi Lampung hanya bisa melewat media batik. Terima kasih. Ya pemirsa, saya telah mendapatkan satu setel pakaian batik khas Lampung pilihan saya. Dan bagaimana dengan Anda? Ya, bagi pemirsa yang masih penasaran dan tertarik dengan batik corak khas Lampung ini, dapat mengunjungi langsung showroom Gabovira yang berada di Jalan Basudewo B5 nomor 5 Beringin Raya Kemiling, Bandar Lampung. Dan mungkin saja batik khas Lampung Gabovira ini dapat menjadi pilihan Anda. Dan akhirnya saya Muhammad Dimas Soroka, tetap di Bidik Pasar, murah bukan murahan, kualitas diutamakan. Assalamualaikum.